Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas soal-soal tentang rangkaian listrik arus bolak-balik atau listrik AC. Nah, baik seperti apa soalnya? Mari kita mulai dari soal yang pertama. Pada soal yang pertama ini, di situ ditunjukkan ada gambar tampilan gelombang tegangan AC pada layar osiloskop. Tombol penguat vertikal diatur pada 10 volt per cm. Kemudian waktu sabu horizontalnya adalah 5 milisekon per cm. Nah, maka tentukan tegangan maksimum, kemudian tegangan efektif dan tegangan rata-ratanya. Nah, dari tampilan di osiloskop ini tampak bahwa puncak dari sinusoidal ini ada 3 kotak. Jadi ada 1, 2, 3. Nah, setiap satuannya itu adalah 10 volt per cm. Jadi per kotak ini 1 cm. Kemudian masing-masing nilainya adalah setara dengan 10 volt. Sehingga untuk V maksimumnya dari sini itu adalah 3 kali 10 atau sama dengan 30 volt. Kemudian untuk V efektif ini bisa kita peroleh dari Vm per akar 2. Nah, berarti ini adalah 30 per akar 2 volt. Kemudian untuk V rata-rata ini adalah 2 kali Vm per Pi. Nah, jadi ini nanti ada 2 kali 30 per Pi atau sama dengan 60 per Pi. Nah, jadi untuk jawaban yang tepat atau yang sesuai itu adalah yang C, 30 volt, kemudian 30 per akar 2 volt dan 60 per pi volt. Nah, selanjutnya soal yang kedua. Pada soal yang kedua ini ada sebuah kapasitor dengan kapasitas 10 mikrofarad dihubungkan dengan arus bolak-balik 110 volt dan frekuensinya 50 Hz. Reaktansi kapasitif yang timbul pada kapasitor tersebut adalah, nah ini, reaktansi kapasitif pada kapasitor itu adalah XC, ini adalah 1/omega, dikalikan dengan F. Nah, 1/omega kalikan C, bukan ya, F itu satuan dari kapasitansi kapasitor, ini adalah C, 1/omega C. Nah, omega itu nanti adalah 2πf, jadi ini 1/2πf dikalikan dengan C. Baru kita masukkan angkanya, 1/2π, F-nya adalah 50, C-nya adalah 100 mikrofarad. Kalau diubah ke farad berarti itu adalah 10 pangkat min 4. Nah, ini jadi kita lanjutkan untuk XC untuk jadi nanti tinggal 2pi, 2pi nya dikalikan dengan 50 jadi 100 dikalikan 10 pangkat min 4, maka nanti ini adalah tinggal pi dikalikan dengan 10 pangkat min 2. Nah, ini tahu sama dengan 100 per pi ohm. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Soal selanjutnya. Nah, di sini ada rangkaian RLC dirangkai secara seri seperti pada gambar. R-nya 8 ohm, kemudian L 32 mH, kemudian ada kapasitansi kapasitornya 800 mikrofarad. Nah, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan 120 volt, kemudian omeganya adalah 125 radian per sekon. Nah, bila saklar S ditutup, maka beda potensial antara titik M dan N
Nah, untuk mencari beda potensial antara titik M dan N, maka harus tahu arusnya. Nah, untuk mencari arus berarti harus tahu impedansi atau hambatan pengganti dari rangkaian RLC itu. Nah, untuk mencari impedansi, maka nanti kita menggunakan Z. Ini adalah akar dari R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Nah, berarti kita mencari dulu berapa XL-nya. Ini adalah omega kalikan dengan L. Omega adalah 125. Ini 125 radian per sekon. Itu adalah omega. Kemudian L-nya adalah 32 milifarad diubah ke milihenry diubah ke Henry, berarti 32 kali 10 pangkat min 3. Nah, hasil perkalian itu nanti kita gunakan untuk mencari XL min XC, kemudian cari impedansi. Nah, 125 dikalikan dengan 32, ini adalah 4.000. Ya, 4.000, jadi ini ada 4.000 dikalikan 10 pangkat min 3, sehingga ini hasilnya adalah 4 ohm. Nah, kemudian kita mencari XL, XC ya. XC adalah 1 omega C. Nah, ini 1 per omega 125 dikalikan dengan 800 mikrofarad, berarti ini 8 kali 10 pangkat min 4. Nah, dari sini berarti kita peroleh 10 pangkat 4 per 125 dikali dengan 8. Itu adalah 1000. Nah, berarti ini hasilnya adalah 10 ohm. Nah, baru kita masukkan ke persamaan untuk impedansi. Jadi ada Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dengan XL min XC kuadrat. Nah, ini 8 kuadrat, ini adalah 4 dikurangi 10 kuadrat. Berarti ini adalah akar dari 64 ditambah dengan min 6 kuadrat, berarti adalah 36. Berarti ini totalnya adalah 10 ohm. Nah, kemudian untuk mencari arusnya, arus pada rangkaian, berarti nanti adalah tegangan maksimum, ini I maksimum dibagi dengan impedansi. Nah, pada rangkaian tadi tegangan dari sumbernya ini adalah 120 volt. 120 volt. Nah, berarti ini adalah 120 per 10. Berarti ini adalah 12 ampere. Nah, maka VR ini adalah I kalikan dengan R. I-nya adalah 12 dikalikan dengan 8, maka ini adalah 96 volt. Nah, kita lihat pilihannya, itu adalah C. Oke, selanjutnya soal berikutnya ini. Suatu rangkaian RLC seri dengan hambatan R atau resistornya adalah 30 ohm. Kemudian L 8 Henry dipasang pada sumber arus bolak-balik berfrekuensi 50 Hz. Nah, supaya terjadi resonansi, maka kapasitor dipasang dengan kapasitas berapa, ya. Nah, jadi perlu kita ingat bahwa resonansi itu terjadi ketika XL sama dengan XC. Ya, jadi untuk XC adalah omega L, kemudian XC ini adalah 1 omega C, dan untuk omega-nya adalah 2pi F L sama dengan 1/2pi F C. Sehingga nanti di ruas kiri ini ada 4pi kuadrat F kuadrat sama dengan 1/L
C, maka untuk F ini adalah 1/2 pi kalikan dengan akar LC. Nah ini. Nah, kemudian disitu sudah diketahui nilai dari frekuensi, kemudian induktansi diri dari induktor, maka kemudian kita tinggal mencari berapa nilai C-nya. Kita masukkan ke persamaan frekuensi resonansi, jadi F sama dengan 1/2 pi kalikan dengan akar LC. Nah, berarti kalau kita mau mencari C, berarti dimasukkan kuadrat lagi. Ini adalah 4 pi kuadrat F kuadrat sama dengan 1/LC, maka C ini adalah 1/4 pi kuadrat F kuadrat dikalikan dengan L. Ini 1/4 pi dikalikan 50 kuadrat dikalikan dengan 8. Nah, berarti ini nanti akan kita hitung 50 kuadrat dikali dengan 4 dikali dengan 8. Berarti ini adalah 1/pi kali 80.000. Ya, jadi kita lihat opsinya dulu. Nah, ini. Jadi nanti untuk C ini adalah 10 pangkat min 4/8 pi. Kuadrat ya pi-nya. Ini kuadrat. Berarti kita mencari nilai dari 1 dibagi dengan 8. Ini adalah boleh kita tuliskan sebagai 0,125 kali 10 pangkat min 4/pi kuadrat. Tinggal nanti kita sesuaikan dengan opsinya yang ada yang mana. Nah, berarti 12,5 itu katanya ya. Jadi nanti bisa tuliskan sebagai 12,5, jadi 10 pangkat min 6/pi kuadrat ini masih farad. Nah, kemudian kalau dibagi ke mikrofarad jadinya adalah 12,5/pi kuadrat mikrofarad. Nah, jadi jawabannya kita adalah yang B. Kemudian soal terakhir, di sini ada rangkaian RC seri pada gambar di atas. C-nya adalah 1,25 kali 10 pangkat min 4 farad. Maka nilai hambatan R. Nah, dari gambar ini tampak bahwa tegangannya 100, kemudian arusnya itu adalah 2. Nah, maka impedansi Z itu adalah V/I, berarti ini adalah 100/2 atau 50 ohm. Nah, ini 50 ohm satuannya. Nah, berarti dari situ kita mencari R-nya. Nah, untuk mencari R-nya berarti kita menggunakan Z sama dengan akar dari R kuadrat plus XL min XT kuadrat. Nah, untuk Z-nya kita sudah dapatkan 50 ohm. Berarti ini adalah 50. Ini adalah R kuadrat nol min XC ini adalah 1/omega C kuadratkan. Berarti ini kalau kita kuadratkan
2500 sama dengan R kuadrat. Ini adalah 1 per omega kuadrat kalikan C kuadrat. Nah ini, dan ini R kuadrat, baru kita masukkan saja. Nah omeganya dari gambar ini adalah 200. C-nya 1,25. Berarti ini boleh kita tuliskan saja kuadratnya di luar, ini 200 kalikan 1,25 kali 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4. Oke, ini adalah 2500. Kemudian ada R kuadrat plus. Nah, ini 125 dikalikan 2. Berarti ini adalah 10 kuadrat ya ini. 10 pangkat min 8 dibagi dengan 250 kuadrat. Ya, 250 kuadrat. Oh, ini 10 pangkatnya adalah bukan min tapi plus ya. Oke, ini pangkatnya adalah 10 pangkat 8. Nah, berarti ini 2500 sama dengan R kuadrat. Nah, kemudian 10 pangkat 8 dibagi dengan 250 kuadrat. Jadi sebenarnya kita boleh menunjukkan 10 pangkat 4 atau 10.000 gitu ya. 10.000, kemudian ini juga 10.000 masing-masing dibagi dengan 250, ini juga 250. Nah, ini berarti hasilnya untuk masing-masingnya ini adalah 40. Ini juga 40. Jadi di sini nanti kita beroleh 2500 sama dengan R kuadrat plus 1600. Sehingga nanti di sini ketemunya adalah 900 sama dengan R kuadrat, sehingga R ini adalah 30 ohm. Nah, opsinya yang cocok adalah D. Nah, baik, demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.